Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril awhar wa sirrillahil akbar, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa salat dan salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, juga umatnya senantiasa istiqamah sampai zaman. Insyaallah saat lagi Masjid Ittihad kita ada tausiah yang diisi oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Syurahbil Mahfuz LCMA atau panggilan akrabnya Gus Rohbil. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah masyaallah jazakallahu khairan Sayyidi. Baik, tanpa panjang waktu kepada Gus Rohbil, alaihi fadl maskura. Tafadhol Sayyidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes sekali jawabnya Pak. Makan sahur apa enggak ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang mulia segenap pengurus Masjid Jami Al-Ittihad, wabil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Ustadz Effendi, dan seluruh para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan amal ibadah salat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Ibu ada ibu? Alhamdulillah. Ngantuk apa enggak Bu? Ngantuk enggak? Enggak. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saya diberi amanat oleh beliau untuk membahas seputar tentang akidah. Bapak, saya mau kasih tawaran, mau bahas akidah apa bahas puasa Pak? Woi, ditanya nyaut, woi. Ibu mau bahas puasa apa mau bahas akidah Bu? Apa kita mau bahas THR aja ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita awali kajian ini pagi hari ini dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, nomor hadis 2641. Berapa nomornya Pak? Ini nyambung apa enggak gua ngomong ini ya? 2641. Diingat-ingat, nih bunyi hadisnya. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Akan menjadi terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semua golongan itu masuk neraka. Illal wahidah, kecuali hanya satu golongan. Qila, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang selamat, yang tidak masuk neraka ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi.
Nabi menjawab, satu golongan itu adalah orang yang berpedoman dengan sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku. Maka inilah satu golongan yang akan selamat. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini semua. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini terkesan mengkhawatirkan. Sehingga setiap di antara kita umat Islam mengaku bahwa menjadi pengikut Nabi dan yang paling sunnah. Menjadi pengikut Nabi dan yang paling benar. Maka yang tidak menjadi golongannya bisa dikafirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi tidak katakan orang yang di luar golongan ini kafir. Nabi tidak katakan orang yang di luar golongan ini murtad. Hanya saja menyesatkan. Maka para ulama memaknai hadis ini dengan berbagai macam rupa makna. Berbagai macam rupa arti dan syarah tentang hadis ini. Lalu siapa yang menjadi pertanyaan satu kelompok yang dianggap ahlus sunnah wal jamaah? Sering kita dengar kalimat ini yang sebenarnya enggak bunyi dari kalimat Nabi. Nabi kalimatnya cuma ma ana alaihi wa ashabi. Saya yang ikut saya dan ikut sahabat-sahabat saya. Dari sini ulama seperti Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, punggawa dan bahkan pendiri madhab ahli sunnah wal jamaah, saya kenalkan dulu. Beliau adalah orang yang lahir tahun 260 Hijriah. Murid daripada seorang pakar hadis yang menjadi kesayangan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari murid dari Imam Abu Zakaria As-Saji. Abu Zakaria As-Saji murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal murid dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i murid dari Imam Malik bin Anas yang punya madhab Maliki. Imam Malik murid dari Imam Abu Zinad. Imam Abu Zinad murid dari Imam A'raj. Imam A'raj murid dari Imam Abu Hurairah. Imam Abu Hurairah murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut mata rantai sanad guru. Alhamdulillah, al-faqir ini punya juga mata rantai sanad guru sampai ke Nabi berjumlah 28. Alhamdulillah. Kalau beliau tadi Imam Abu Hasan, Imam Zakaria, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Zinad, Imam A'raj, Imam Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 9. Ini orang yang punya guru sampai sanadnya kepada Rasulullah. Kata beliau apa? Orang yang disebut dengan ma ana alaihi wa ashabi itu adalah ahlis sunnah wal jamaah. Siapa itu ahli sunnah? Mereka yang ikut sunnah dengan Nabi. Siapa itu jamaah?
mereka yang ikut jamaah yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Dari sini kira-kira paham apa enggak? Halo, paham apa enggak? Kalau paham saya lanjutin, kalau enggak paham saya udahin ini. Jelas kira-kira? Jelas. Timbul pertanyaan, apakah sahabat-sahabat Nabi melakukan yang tidak dikerjakan Nabi? Jawabannya iya. Mana contohnya Pak Ustadz? Nah makanya Nabi ini suruh dua ini, ikut sunnahku atau juga ikut sunnah sahabatku. Artinya kalau Nabi tidak melakukan sesuatu atau diam terhadap sesuatu, maka lihat pendapat sahabat-sahabatku, kata Nabi. Satu contoh, nih, tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra Mi'raj. Dikumpulkanlah para sahabat, diceritakan tentang perjalanan beliau minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Sahabat dikasih kabar tentang perjalanan beliau selama Isra Mi'raj. Di antara kabar yang penting adalah beliau katakan di depan sahabat bernama Bilal bin Abi Rabah. Apa kata Rasul? Ya Bilal, sami'tu daffana alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar sandalmu sudah di surga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang pulang dari masjid ini sandalnya pernah hilang siapa? Nah, husnuzon berarti sudah ada di kaki orang lain. Enak aja di surga, yakin banget romannya. Bilal itu disebutkan oleh Nabi sandalnya sudah sampai ke surga. Orangnya belum meninggal tapi sandalnya udah nyampe. Ini bedanya Bilal dengan kita. Kita orangnya udah meninggal lama, belum tahu kabarnya di surga apa tidak. Sedangkan Bilal orangnya belum meninggal, beliaunya sudah masuk ke dalam surga sendalnya. Nabi lalu bertanya, apa amalan yang tidak pernah Anda tinggalkan? Apa jawabnya Bilal? Setiap selesai wudhu, saya sholat sunnah wudhu. Perhatikan Pak. Setiap selesai wudhu, saya sholat sunnah wudhu. Lalu apa yang dikatakan sama Rasul? Padahal Rasul tidak pernah memerintahkan, tidak pernah juga mengerjakan, tapi Rasul tidak menyalahkan yang dikerjakan oleh Bilal. Apa jawabnya Rasul? Kerjakan terus. Ini berarti sahabat Bilal melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, sahabat Nabi yang menjadi khalifah setelah Nabi meninggal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa para sahabat memilih beliau? Karena di masa Nabi masih hidup, orang yang disuruh jadi imam waktu Nabi sakit adalah Abu Hurairah. Dua sahabat yang pernah jadi imam, Nabi masih hidup. Satu Abu Hurairah, dua Abdurrahman bin Auf. Apa yang mau saya katakan? Abu Hurairah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Contoh, setelah Nabi wafat, ini usul berangkat dari Umar bin Khattab. Terjadilah sebuah peperangan namanya Mauqi'atul Yamamah, tahun 2 Hijriah. Di dalam peperangan itu singkat cerita
70 penghafal Quran meninggal dunia. Akhirnya muncul ide, inisiatif dari Umar bin Khattab bahwa kalau para penghafal Quran banyak yang wafat, saya khawatir generasi berikutnya nanti tidak tahu dan tidak kenal jika Quran tidak dikumpulkan jadi satu. Ini ditulis oleh Al-Imam Hadrabik dalam kitabnya Tarikhut Tashri'. Sayyidina Umar akhirnya mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kumpulkan sisa-sisa para penghafal Quran. Mumpung masih ada sisanya, dan ajak mereka menghimpun dengan hafalan mereka ke dalam tulisan, yaitu yang disebut dengan suhuf." Belum ada mushaf itu zaman, tapi yang ada suhuf. Suhuf itu beda dengan mushaf. Kalau suhuf lembaran yang dikumpulkan jadi satu, tapi tidak dalam susunan yang rapi. Kalau mushaf yang sekarang ada di tangan kita, ini mushaf. Ini adalah mushaf, bukan suhuf. Karena sudah tersusun dengan rapi. Perlu Bapak Ibu ketahui, di zaman Nabi, Al-Quran itu tidak ada titik dan harokat. Maka kalau kita pengen pakai Quran ikut di zaman Nabi, ampe botak sariawan kagak bakal bisa baca. Kalau istilah saya, ampe botak sariawan gak bisa baca. Kenapa? Bingung mana nun, mana ba. Tapi ini ide dari Umar ibn Khattab. Kata Umar bin Khattab, kerjain Abu Bakar. Karena Anda sebagai khalifah, Anda yang memerintahkan. Apa jawabnya Abu Bakar? Ini perhatikan. Ayyus sama'i tazilluni wa ayyu ardin taqilluni. Langit mana yang saya bisa berteduh? Bumi mana yang saya bisa berpijak? Maka lebih mudah bagi saya mengangkat bumi ini daripada saya melakukan sesuatu yang tidak pernah disuruh oleh Rasulullah SAW. Di zaman Rasul, Al-Quran sudah ditulis di atas batu, di atas tulang berulang, di atas pelepah korma. Tapi Rasul nggak pernah perintahkan kepada sahabat untuk nulis Al-Quran dalam bentuk lembaran. Abu Bakar menolak usulan Umar. Subhanallah, alhasil Umar ini tidak pernah putus asa untuk mengusulkan idenya. Kedua kali ditolak. Ketiga kali baru. Dalam kitab itu disebutkan laqad fatahallahu sadra Abi Bakar. Kemudian Allah membuka hati Abu Bakar, lalu kemudian Abu Bakar panggil Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Seluruh sahabat dikumpulin, sisa para penghafal Quran disuruh nulis dalam satu lembaran. Lembaran ini disimpan sampai Abu Bakar meninggal. Apa kesimpulannya? Akhirnya Abu Bakar melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lembaran ini ketika Abu Bakar meninggal dipegang oleh Umar, karena pemimpin selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar meninggal dipegang sama anaknya, yaitu Hafsah binti Umar. Hafsah ini adalah anak Umar bin Khattab yang pernah jadi istri Nabi. Karena pulang perang suaminya meninggal dunia, terus Nabi nikahin. Jangan dipikir istri Nabi, Bu, tua semua, Bu. Istri Nabi nggak ada yang tua kecuali Saudah binti Zam'ah. Hafsah dinikahkan oleh Nabi umur 18 tahun. Janda 18 tahun masih gres apa udah peot, Pak? Pak, halo. Janda 18 tahun itu masih seger apa udah loyo? Gurih. Masih seger.
itu Hafsah yang dinikahkan sama Nabi 18 tahun. Dan satu-satunya istri Nabi yang pernah dicerai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi pernah mencerai istrinya. Siapa namanya? Hafsah. Kenapa dicerai? Bacotnya nggak bisa dijaga. Perempuan ini ya urusan mulut kadang-kadang nggak bisa dijaga. Tapi Nabi CLBK. Kembali lagi ketika Allah perintahkan untuk beristri kembali dengan Hafsah. Karena cerainya satu maka bisa balik. Hafsah memegang lembaran ini. Kepemimpinan berlanjut adalah di tangan Utsman bin Affan. Ini saya mau katakan. Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang perjuangan perluasan Islam sampai ke negeri Turki. Lalu kemudian banyak orang Arab yang menikah dengan orang Persia. Di saat itulah orang-orang Arab mulai banyak tahu cara penulisan yang bagus. Singkat cerita, Utsman akhirnya meminta kepada Hafsah, mana mushaf yang dulu disimpan oleh bapakmu? Ada, wahai khalifah. Apa kata Utsman bin Affan? Bakar. Mushaf yang udah ditulis Abu Bakar disimpan oleh Umar disuruh bakar. Kemudian kata Utsman bin Affan, tulis lagi dengan tulisan Lughatal Quraisy. Kita rapikan. Nah ini nih sekarang yang ada di tangan kita Quran. Ini adalah Mushaf Rosam Utsmani. Mushaf artinya kumpulan tulisan yang sudah dirapikan. Rosam tulisan, Utsmani dibikin di zaman Sayyidina Utsman. Ini nggak ada di zaman Nabi ini. Ini nggak ada di zaman Nabi. Baik, inilah jasanya Utsman bin Affan. Lalu apa yang dilakukan Umar bin Khattab tapi Nabi nggak melakukan? Nih, kita setiap malam sekarang berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dikuatin sampai akhir Ramadan. Ya Rabbal Alamin. Umar ibn Khattab ini adalah penggegas, proklamator taraweh 20 rakaat. Di sini taraweh berapa rakaat Pak? Hah? 20. Alhamdulillah. Tidak dilakukan Nabi. Betul. Tidak dilakukan Nabi. Loh, kenapa kita melakukan? Tadi karena dilakukan sahabat Nabi. Kita boleh melakukan yang dilakukan Nabi, kita juga boleh melakukan yang dilakukan sahabat. Nabi lantas taraweh atau tidak? Nabi itu qiyamul lail. Nih, saya kasih tahu. Malam pertama Nabi datang ke masjid. Sahabat sebagian ngikutin sholat. Malam kedua Nabi datang lagi. Sahabat makin rame. Malam ketiga Nabi datang lagi. Sahabat makin penuh. Malam keempat Ramadan Nabi enggak keluar rumah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul kenapa enggak sholat lagi? Apa jawabnya Nabi? Saya takut nanti sholat qiyamul lail yang dimaksud tarawih itu menjadi wajib buat umat saya. Maka Nabi tidak keluar lagi, membebaskan kepada sahabat untuk melakukan sendiri-sendiri. Maka kita jangan marah kalau tarawih makin kesini makin sepi. Mungkin barangkali orang yang tidak tarawih lagi ngikutin 3 malam doang dia itu. Atau memang karena males juga, saya nggak tahu itu. Di zaman Sayyidina Umar dikumpulin. Yuk yang suaranya enak. Yang hafal Quran. Maju jadi imam. Semua yang mau ikut 20 rakaat. Duh. Apa sahabat ada yang mengingkari? Tidak. Apakah sahabat ada yang protes? Tidak. Berarti tidak adanya protes sahabat dalam
ilmu usul fiqh disebut ijma sukuti. Apa itu ijma sukuti? Kesepakatan dengan tanpa komentar para sahabat. Oke, nggak apa-apa melakukan 20 rakaat. Sambil Umar berkata, ni'matul bid'ah hadhihi. Umar katakan, paling nikmatnya bid'ah adalah bid'ah ini. Inilah yang membagi Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua. Fa in khalafa syara' fahuwa bid'atus sayyi'ah. Kalau dia bertentangan dengan syariat, contoh bertentangan dengan syariat itu adalah seperti menggebuk-gebuk badan. Mohon maaf, tradisi orang Syiah di hari Karbala 10 Muharram, dia pukul badan-badan dengan meyakini bahwasanya di hari itu kalau pukul badan menghapus dosa-dosanya. Ini namanya bid'ah sayyi'ah. Enggak ada di ajaran Nabi, enggak ada di ajaran sahabat. Fa in wafaqa syara', kalau dia sesuai dengan syariat, fahuwa bid'atun hasanah, maka dia adalah bid'ah yang baik. Contohnya 20 rakaat. Jadi yang membagi bid'ah siapa? Sebenarnya Umar bin Khattab. Karena di zaman Nabi para pemabuk dicambuk 40 kali. Tapi di zaman Umar para pemabuk dicambuk 80 kali. Umar menambahkan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Jelas sampai di sini, Pak? Jelas apa enggak, Pak? Udah habis apa belum waktunya, Bu? Nah, ini namanya pembagian bid'ah. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, ini di Indonesia banyak banget golongannya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada As-Sunnah. As-Sunnah, sekarang namanya As-Sunnah. Dulu namanya Wahabi, geser namanya Salafi. Dulu namanya Salafi, geser namanya Wahabi, geser lagi sekarang namanya As-Sunnah. Hei, mau ikut kajian kemana? Kajian As-Sunnah. Karena ustadz kita adalah ustadz sunnah. Ustadznya di sana pengajiannya ustadz sunnah bukan? Bukan. Karena ustadznya yang subuh ini ustadz wajib, bukan lagi sunnah. Nah, ini nggak jadi masalah. Semua masih bisa dalam satu golongan yang tadi ahli surga. Dengan catatan tidak mengkafir-kafirkan. Dengan catatan tidak mengeluarkan orang dari Islam. Sebab dalam riwayat hadis sahih Bukhari, man qala li akhihi kafar faqad ba'a biha ahaduhuma. Hati-hati nih. Siapa orang yang berkata kepada saudaranya, sesama muslim, kafar, dia telah kafir. Padahal dia tidak kafir. Cuma dia katakan karena tidak ikut golongan kami maka dia kafir. Maka kekafiran itu bisa kembali kepada yang bicara. Na'udzubillahi min. Gak boleh sembarangan berkata ya kafir. Gak boleh sembarangan berkata kepada muslim lainnya Anda sudah kafir. Susah payah Wali Songo memasukkan Islam. Dia banyak yang ngeluarin orang dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, yang sering dibahas di antaranya adalah ini. Bu, Ibu, ya, Pak, halo, ngantuk apa enggak? Aus apa enggak? Lah kagak lah, diem doang. Loh, saya ngomong aus. Kajian subuh ini kajian yang paling berat. Mata ngantuk, minum kagak. Itu beda sama kajian taraweh. Enak, ada makannya, ada minumnya. Tapi tadi saya udah dikasih panitia sahur di dalam. Alhamdulillah.
Baik. Nih, di mana Allah? Di mana Allah? Sering ada beberapa ustadz mengatakan Allah ada di langit. Begitu ya katanya. Karena ngikutin hadis Sahih Muslim. Innallaha fis sama. Hadis mengatakan sesungguhnya Allah fis sama. Mereka terjemahkan di langit. Tapi beda dengan ajaran akidah Abu Hasan al-Ash'ari. Dalam Al-Quran itu Allah tegaskan minhu ayatum muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Ayat Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat jelas hukumnya. Kalau ayat mutasyabihat ini ayat yang samar-samar. Kalau ayat yang samar bagaimana menyikapinya? Itu adalah ditakwilkan. Bagaimana ditakwilkan? Begitu juga sama dengan hadis, sama dengan ayat. Kalau ada kalimat Nabi yang mengandung makna arti membahayakan, jika diterjemahkan secara letterlek atau secara tekstual, maka harus ditakwilkan. Hadis ini benar, tidak salah. Tapi yang paham bahwa Allah di langit itu salah. Kenapa salah paham Allah di langit? Kan Nabi yang bilang. Akidah Abu Hasan al-Ash'ari itu seperti akidah para ulama salaf terdahulu, meyakini bahwa kalimat ini adalah maksudnya Allah itu maha luhur alias maha tinggi. Kalau Allah di langit maka sama dengan Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat maka sama Allah dengan makhluknya. Sedangkan firman Allah laisa kamitslihi syai'. Dia pakai dalil lagi. Kan ada ayat Allah juga dalam surah Thaha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Allah itu bersemayam di arsy. Kata orang yang menerjemahkan tekstual. Loh, kan Allah di arsy. Allah punya makhluk namanya arsy, bertempat di arsy. Apakah ini benar? Jawabannya tidak tepat karena perlu ditakwilkan. Nih, kita ikut Imam Malik. Apa kata Imam Malik ketika ditanya, "Aina Allah?" Jawabnya Imam Malik, "Was-su'alu anhu bid'ah." Bertanya tentang di mana Allah itu adalah bid'ah. Bagaimana jawabannya Sayyidina Ali? Innalladzi ayyanal aina la yuqalu lahu aina wa innalladzi kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaifa. Sesungguhnya yang menjadikan sesuatu itu di mana, maka tidak boleh dikatakan adanya di mana. Lalu kita ini tidak pernah dianjurkan untuk berpikir tentang Allah, tapi kita dianjurkan untuk berzikir menyebut nama Allah. Nabi ingatkan dalam satu hadisnya, tafakkaru fi khalqillah. Kita disuruh mikir ciptaan Allah. Langit berdiri tanpa tiang. Bumi berputar tanpa kitanya oleng. Kemudian waktu terus berputar. Ada matahari, ada rembulan, ada pula bintang-bintang. Ini ciptaan Allah. Ada pendek tapi ganteng. Ada tinggi tapi jelek. Ada bapaknya putih, emaknya putih, anaknya hitam. Ada bapaknya hitam, emaknya hitam, anaknya putih.
Ada bapaknya mancung, ibunya mancung, anaknya fesek. Ada bapaknya fesek, ibunya fesek, anaknya mancung. Kita nggak pernah mesen jadi orang Indonesia. Kita nggak pernah mesen ciptaannya seperti apa. Ada suaminya ganteng, istrinya jelek. Ada yang suaminya ganteng, istrinya jelek? Ada. Ini sering bikin dosa orang. Kok Pak Ustadz sering bikin dosa orang? Pasti yang ngelihat kondangan komentar. Lakinya ganteng banget sih, bininya buluk bener. Ada yang istrinya cantik tapi suaminya. Itulah ciptaan Allah. Kalau Allah pengen atur siapapun terjadi, siapapun bagaimana bentuknya terjadi. Tapi kita disuruh mikirnya itu. Bukan wala tafakkaru fi dzatillah. Kita nggak boleh mikir tentang Allah itu bentuknya gimana, Allah itu matanya seperti apa, Allah itu tangannya seperti apa. Itu bukan pikiran kita. Meskipun ada di Al-Quran. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini kan rancu kalau diterjemahin seperti itu. Berarti nanti ada tangan makhluk nempel dengan tangan Allah. Nggak mungkin. Abu Hasan al-Asy'ari mentakwilkan qudratullah, kekuasaan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, wajah semua nanti meninggal dunia, wafat semuanya. Yang sisa cuman wajahnya Allah. Berarti Allah punya wajah doang. Dan Allah itu wajahnya seperti apa? Nah, ini mutasyabihat, namanya perlu ditakwil. Jangan kita berpikir tentang Allah. Karena kalau kita berpikir tentang Allah, pasti setan akan membawa kita kepada kerancuan akidah. Cukup kita yakinin Allah itu ada tanpa tempat. Loh, Isra Mi'raj Nabi bertemu di mana sama Allah? Wallahu a'lam. Kita cukup yakini ada pertemuan antara Nabi dengan Allah. Karena makhluk satu-satunya yang bisa bertemu Allah dan dia masih hidup itu adalah hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, umatnya bandel nakal. Minta diperlihatkan Allah. Tapi baru dikasih cahayanya sudah pingsan. Lalu Nabi Muhammad dijemput edisi khusus, digrepin sama malaikat Jibril. Naik grabnya buruk lagi. Ya, kuda lebih kecil, punya sayap, bisa terbang. Kalau kita pikir pakai akal, nggak masuk akal. Di zaman itu belum ada pesawat. Tapi kita pikir pakai hati, yakin terjadi. Karena Isra Mi'raj ditulis dalam Al-Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Hadirin rahimakumullah. Udah habis apa belum waktunya? Belum. Ya, lanjut ini. Masih kuat. Alhamdulillah. Itu namanya salah satu contoh ayat-ayat mutasyabihat. Baik, kalau ada saudara kita enggak sepaham dengan kita, ada saudara kita tidak satu keyakinan dengan kita, tidak usah dikafirkan. Mungkin dia punya paham seperti itu, silakan. Mungkin dia punya paham demikian, silakan. Tapi dia juga jangan mengkafirkan orang yang tidak sepaham. Ini yang jadi rancu, yang sering terjadi perdebatan, yang sering terjadi gesek-gesekan antara satu dengan yang lain karena tidak satu akidah. Loh, pertanyaannya kenapa ngikutnya Abu Hasan al-Asy'ari? Bukankah Abu Hasan al-Asy'ari adalah murid dari pembesar Mu'tazilah? Betul. Dulu ada namanya kaum rasionalis, Mu'tazilah. Apa keyakinan Mu'tazilah? Siapa pemimpinnya? Adalah Ali al-Jubba'i. Kenapa Abu Hasan al-Asy'ari sempat belajar dengan Ali al-Jubba'i? Karena Ali al-Jubba'i adalah bapak tiri
Ya, maka dia ikut dulu. Tapi kata Imam Ibnu Sakir dalam kitabnya Tabyinu Kizbil Muftari menjelaskan setelah Abu Hasan al-Ash'ari beliau belajar dengan Ali al-Jubba'i, lalu beliau kemudian sholat 2 rakaat istikharah sama Allah, kemudian mimpi datang Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, bikinlah juknis, gitu loh. Bahasa kita tuh bikin juklak, bikinlah kurikulum akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu dalam mimpinya Rasulullah. Bukan berarti dia pencetus, dia hanya penerus dari akidah salaf-salaf terdahulu. Bukannya dia yang mulain, tapi dia adalah meluruskan dari tersebarnya saat itu sekte-sekte yang tidak jelas alias keyakinan yang salah. Mu'tazilah ini diantara keyakinannya, orang kalau berbuat dosa besar itu bukan kehendak Allah, pure murni itu kehendak manusia. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, iman yang keenam, al-imanu bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Walaupun kita tidak baik untuk mengidentikan perbuatan maksiat kepada Allah, tapi semua hakikatnya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, takdir Allah. Ali bin Abi Thalib, padahal Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib pamannya Abu Thalib, ayahnya Abu Thalib pamannya Nabi SAW. Itu menjadi pembela Nabi, tapi tidak beriman sama Nabi. Itu takdirnya Allah. Kulluhu minallah syarrihi wa khairi. Ada golongan namanya Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ini yang meyakini bahwa semua takdir baik buruk dari manusia. Allah ini tidak mentakdirkan. Nih kalau saya sekarang ngangkat Quran, ya ini kemauan saya. Tidak ada kemauan Allah. Kalau kita Ahlussunnah, saya ngangkat Quran, ada kemauan saya dibantu dengan takdirnya Allah. Andai Allah tidak gerakan tangan saya, apa Al-Quran ini akan keangkat? Buktinya berapa banyak orang yang sudah ta'arufan sebelum menikah, padahal 5 tahun itu ta'arufan apa kredit. Tapi kandas di jalan nggak jadi nikah, ada nggak? Ada nggak? Udah pacaran 4 tahun, pacaran 4 tahun ini pacaran apa kredit ini? Ya, tapi padahal udah yakin, sudah sama-sama kenal keluarganya. Itulah di situ kita yang meyakini bahwasanya ada kekuasaan Allah, di mana setiap yang kita perlakukan, yang kita lakukan, yang kita tindak, itu semuanya ada, di mana innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menentukan. Saya angkat tisu, iya saya pengen punya mau, tapi Allah juga menggerakkan tangan saya untuk angkat tisu. Tapi beda Qadariyah, enggak, ini sudah kemauan saya, enggak ada kaitannya dengan takdirnya Allah. Nah, maka semua yang dilakukan manusia. Beda dengan sebaliknya Jabariyah. Kaum Jabariyah yang meyakini bahwasanya semua yang saya angkat tisu, ini kehendak Allah, enggak ada kehendak saya. Saya angkat Quran, ini kehendak Allah, enggak ada kehendak saya. Nah, itulah bedanya antara kaum Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Di zaman itu sedang viral, rame, maka Abu Hasan al-Ash'ari kembali menjadi penengah untuk meluruskan paham-paham sesat yang sedang tersebar di zaman itu. Hadirin rahimakumullah. Ini memang pelajaran agak berat. Tapi karena permintaan beliau, maka saya bahas. Saya kalau diundang itu kalau nggak dikasih tema malah bingung saya. Maka saya kembalikan kepada DKM, temanya mintanya apa. Maka sesuai permintaan saya akan semaksimal mungkin kita sampaikan
sesuai keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Tentu inilah kajian kita pagi hari ini, karena tadi beliau sampaikan ada dibuka ruang tanya jawab, bebas mau tanya apa aja, termasuk mau tanya nomor rekening saya jawab insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Jazakallahu khairan. Kepada para jamaah yang bertanya silakan, ada dari Bapak atau Ibu? Di belakang, di Mas Sabar. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan Bilal. Beliau sholat sunnah setelah berwudu. Yang saya tanyakan, untuk wudu itu hanya untuk sholat wajib atau seperti mungkin kadang kan kita malam-malam gitu, kita ke belakang ke toilet, terus kita wudhu lagi. Apakah itu berarti kita harus sholat lagi atau disunahkan sholat kembali? Yang kedua mengenai Antum bisa catat gak? Antum bisa catat pertanyaan. Ibu, yang pertama agak kurang jelas suaranya, Ibu. oh iya Kurang. siap. Bisa dikeraskan suaranya? Ya. Ya. Jadi berkaitan dengan yang dilakukan oleh Bilal, beliau sholat sunnah setelah berwudu. Ya. Yang saya tanyakan, beliau berwudu waktu sholat wajib atau dengan wudu-wudu yang lain, karena insya Allah kita harus tetap menjaga wudhu kita, apalagi kita mau tidur, kita kan biasanya wudhu dulu. Apakah itu sholat sunnah kembali? Yang kedua mengenai Nasabandiah yang ada di Sumatera Barat. Jadi mereka kan mungkin lain dengan pemerintah. Mereka lebarannya berdasarkan hari Rabu Wage. Nah, bagaimana kita mensikapi hal tersebut? Kalau kita ngomong, kok seperti itu ya, begini. Apakah kita berdosa? Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait Sayyidina Bilal. Paham, saya udah paham. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Dari Bapak atau Ibu? Pak Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pak Ustadz, mohon izin bertanya Pak Ustadz. Sedikit cerita, saya kecil di lingkungan NU. Dan kebetulan memang di daerah saya kecil itu nuansa NU-nya sangat kental sekali. Nah, saya pernah mendengar suatu kajian di mana kalau kita beramal soleh itu harus dengan ilmu. Jika kita beramal soleh harus dengan ilmu, harus tahu ilmunya. Ya. Sementara dulu itu waktu kecil kan kita sholat ya ngelihat bapak ya, ngelihat bapak sholat, saya sholat, ngelihat bapak ke masjid kita ke masjid. Ngaji, zikir, kita melihat dari figur orang tua dan juga figur tokoh masyarakat yang ada di kampung situ ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana amalan-amalan yang kita lakukan, lalu kita baru tahu ilmunya sekarang gitu. Oh ternyata manfaatnya ini, oh ternyata hadisnya ini. Nah, apakah amalan kita yang dahulu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Biar jadi satu aja. Nah, 3 dulu. Baik. Pertama, sholat sunnah wudhu seperti apa? Tadi yang saya ceritakan bahwa ini bersumber dari Bilal, Nabi tidak melarang. Namanya sunnah iqrariyah. Sunnah yang ditetapkan sama Nabi. Persis kayak para sahabat makan dob. Dulu di zaman Nabi ada satu hewan mirip sama biawak, tapi bukan biawak. Namanya dob, kadal gurun. Nabi lewat, sahabat lagi pada bakar kadal gurun, ya, kadal yang gede. Ya dob bahasa Arab. Kata Nabi, makan apa kalian? Makan dob. Oh doang Nabi.
Enggak jawab, jangan, enggak jawab, terusin makan. Nah itu namanya sunnah takririyah. Dalam ilmu hadis disiplinnya disebut dengan sunnah takririyah. Sunnah yang Nabi menetapkan tapi enggak pernah ngerjain, enggak nganjurin. Lalu bagaimana kita ini sholat sunnah wudunya berapa kali? Bu, sahabat itu mereka orang yang paling ikut sunnah. Di antara sunnah Nabi menjaga wudu. Batal wudu. Batal wudu. Kapan itu Bilal lakukan sholat sunnah wudu? Batal wudu sholat. Batal wudu sholat. Mau sholat wajib, mau tadi menjelang tidur, mau kita berpergian atau kemana, kalau kita baru ngambil wudu kita sholat sunnah wudu. Insya Allah sendal bapak-bapak nyampe kemana? Ya, ke surga, itu amalannya. Yang kedua, Naqsyabandiyah. Ini adalah berita yang muncul 1 tahun sekali. Pecinya tinggi-tinggi. Itu kalau ngantongin kelengkeng muat seranjang itu. Nah, Naqsyabandiyah ini bukan yang dimaksud Naqsyabandiyah Thariqah Al-Mu'tabarah. Ya. Naqsyabandiyah ini terpecah lagi. Naqsyabandi, saya ulangin lagi, itu adalah salah satu thariqah. Thariqah ini adalah tarikat. Tarikat itu orang yang diajak zikir, mengingat Allah, terikat pada satu aturan. Ada namanya thariqah Naqsyabandiyah, ada namanya thariqah Syadziliyah, ada namanya thariqah Ghazaliyah, ada namanya thariqah Ar-Rifa'iyah, ada macam-macam thariqah. Di Indonesia sesuai dari penelitian ulama itu ada 40 thariqah yang mu'tabarah. Termasuk Naqsyabandiyah, tapi bukan pecahan Naqsyabandiyah Sumatera. Karena Naqsyabandiyah Sumatera ini punya hitungan pakai Rabu tadi wage. Nah, ini sebenarnya tidak ada ajaran dari Nabi. Saya ulangin. Maka dia sering beda. Sering beda dengan pemerintah. Nah, Nabi itu sebenarnya menyuruh memulai puasa dan lebaran itu bagaimana sih? Sumu liru'yatih. Puasalah kalian karena melihat bulan. Bulan kalau masih kecil namanya hilal. Maka disebut ru'yatul hilal. Kalau ada bapak-bapak yang namanya hilal berarti artinya bulan kecil. Bulan kalau sudah setengah namanya qamar. Qamar. Bulan sabit itu namanya qamar. Kalau sudah tanggal 13, 14, 15 kita disunahkan puasa 1 bulan, itu namanya qamar. Bulannya sabit. Bulan kalau sudah bulat, sempurna, kelihatannya jelas, bagus, indah, itu namanya badrun. Badrun. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Bulan kalau sudah bikin ibu-ibu nangis dan marah-marah, itu adalah akhir bulan namanya. Baik. Wa aftiru li ru'yatih, kata Nabi, bukalah karena melihat bulan. Puasa karena melihat bulan, lebaran karena melihat bulan. Nabi tidak menentukan bagaimana dan berapa derajat bulan yang dianggap terlihat. Ini tempat perbedaan. Bagi kalangan NU itu adalah 2 derajat dianggap bulan sudah terlihat. Ini disumberkan dari kitab namanya karya dari Guru Mansur, ya, kitab namanya Sulamun Nayyirain. Kemudian di BKT ada Mufti Betawi Habib
Utsman bin Yahya. Beliau bilang bulan sudah terlihat kalau 7 derajat. Muhammadiyah dengan manhajnya dan ijtihadnya bahwa bulan bisa terlihat walaupun 1 derajat. Nah inilah Muhammadiyah sering beda dengan NU dalam hal ini. Kalau Naksabandiyah dia ngitungnya pakai Rabowage, Pahing, apa Kuliwon, apa segala macam. Ini tidak ada sumber kitab. Ini hanya sumber perasaan. Bulan sudah dilihat. Nah, sedangkan di zaman Nabi itu bukan pakai perasaan, tetapi pakai mata kepala. Kalau sekarang dibantu dengan alat canggih. Ya, apa namanya? Stropom. Teleskop. Kalau stropom mah buat makanan ya. Nah, itu dibantu buat ngecek bulan ini udah keluar apa belum. Nah itu namanya Thariqah Naksabandiyah, ini tidak menggunakan itu. Bagaimana pendapat ulama? Maka ini sudah keluar dari ajaran dan keluar dari ijtihadnya para ulama. Karena hitung-hitungan pakai Rabok Wage, Pahingka, Kliwonkah, ini adalah hitung-hitungan yang enggak ada di zaman Nabi. Baik, kemudian yang ketiga, bagaimana saya sejak kecil melakukan ibadah tapi saya belum tahu ilmunya, belum tahu hadisnya. Sudah besar, aktif di Masjid Al-Ittihad, banyak kajian, banyak pengajian, akhirnya tahu ilmunya. Karena tahu ilmunya, saya baru sadar, oh ternyata ini hadisnya, ini Qur'annya, ini dalilnya. Nah ini yang menyuruh, ini yang melarang. Baik, satu hadis Nabi SAW. Muru auladakum bis salah idza balagha sab'a sinin. Kata Nabi, ajarkan anak kalian untuk melakukan sholat kalau usianya udah 7 tahun. Kita diajak dah sama bapak kita sholat ke masjid. Sholat ke masjid. Meskipun anak yang sudah 7 tahun itu kadang masih bercanda di masjid. Betul apa enggak? Betul enggak? Iya. Kadang-kadang dia sholat main geser-geser gitu. Geser-geser, teman kakinya diinjak. Enggak apa-apa. Mendingan anak bercanda di masjid daripada dia sudah tidak mau lagi ke masjid. Jangan larang anak kecil berisik di masjid. Karena kalau dia sudah kapok ke masjid, dia enggak ke masjid lagi. Biarkan saja. Emang Nabi nyuruh 7 tahun minimal itu diajak ke masjid. Wadribu idza balagha 10 sinin. Pukul kalau sudah 10 tahun enggak mau sholat. Karena bentar lagi mau balik. Bagi laki-laki balik 15 tahun. Menurut Imam Syafi'i. Kemudian bagi perempuan balik itu kalau udah haid. Kalau 9 tahun sudah haid berarti dia sudah balik. Maka harus diajarkan sebelum persiapan balik. Apakah amal itu diterima? Diterima. Karena apa? Diajarin sama bapaknya. Kan belum tahu dalil. Ya, apakah semua yang kita kerjakan harus tahu dalilnya? Halo? Halo? Pak? Pak, ini perkataan Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubat. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ada ilmunya maka amalnya ditolak. Ini kalau amal yang tidak ada dalilnya. Saya ulangin, ini kalau amal yang tidak ada dalilnya. Tapi kalau amal ada dalilnya, walaupun kita tidak tahu dan tidak hafal dalilnya, maka amalan kita diterima. Insya. Saya mau tanya, tahu nggak semuanya ayat puasa? Mungkin ada yang hafal, ada yang enggak. Tahu semua nggak ayat tentang haji? Tentang umroh? Mungkin ada yang hafal, ada yang enggak. Enggak hafal ayat umroh, tapi bolak-balik umroh. Iya kan? Enggak hafal ayat haji, tapi bolak-balik haji. Apakah hajinya enggak diterima? Kalau memenuhi rukun dan syarat, diterima. Nah itulah, maka tetap
meskipun kita kalau begitu nggak usah belajar. Nah amal udah diterima, lo belajar lebih bagus lagi. Ilmu ketika semakin dalam maka kita akan semakin luas dan luwes serta kita akan semakin mudah mengamalkannya. Satu contoh, orang yang umroh itu kalau kesentuh wanita yang bukan mahramnya dia batal. Itu kalau kita pakai mazhab Syafi'i. Tapi karena ada kemudahan dalam mazhab Maliki ini boleh, maka selama tidak dengan syahwat itu tidak batal. Kasihan kalau dia tawaf baru 2 putaran kemudian batal, wudunya jauh. Balik lagi. Nah, maka dari itu yang dimaksud amal tidak diterima kalau tidak ada ilmunya ketika amal tersebut tidak ada dasarnya. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Ada lagi jemaah yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai sholat taraweh yang digagas oleh Umar, itu kan 20 rakaat. Nah sekarang kalau seandainya sholat taraweh itu kurang dari 20 rakaat, bisa dikatakan sholat taraweh apa enggak? Ya. Karena begini Tat, pengurus JKM zaman dulu dan sekarang kan beda. Kalau zaman dulu selalu bilang barang siapa yang sholatnya 8 rakaat bisa diteruskan di rumahnya nanti 20 rakaat. Itu dulu, tapi kalau sekarang kan enggak. Sekarang bilang, DKM bilang yang sholat 8 rakaat witirnya bisa diteruskan di rumah. Yang disebut witirnya, tapi kalau zaman dulu tetap sholat tarawihnya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tadi Ustadz bilang katanya boleh nanya yang lain. Pertanyaan, kalau ada musafir, ini salah satu contoh misalkan pengantin baru. Misalkan ada saudaranya yang di Surabaya sedang sakit misalkan, kemudian dari Jakarta ke Surabaya. Nah tiba di Surabaya, nginep di hotel, karena pengantin baru merasakan beberapa hari, akhirnya siang hari istrinya minta. Nah, ini boleh enggak melakukan hubungan? Kalau boleh, ini kafarotnya kafarot biasa atau kafarot uzma. Baik. Nah, kalau kafarot uzma dasar pengambilan dari kitab apa kira-kira? Ya. Itu saja, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada satu lagi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi terkait ibadah Lebih kencang. kurang kencang. Ya. Terkait ibadah itu kalau tidak tahu dalilnya tidak apa-apa. Nah sekarang ada satu mungkin contoh gini aja. Ketika kita mau sholat berjamaah itu kan harus dirapatkan. Bahkan ada yang mengatakan sebagian ulama itu wajib. Nah, karena apa? Di situ supaya timbul kehusuan. Nah, sekarang ada dalilnya tapi kita tidak melaksanakan. Seperti kurang rapat, longgar-longgar. Apakah ada pendapat lain tentang yang dibolehkan sholat longgar gitu? Itu aja, terima kasih. Baik. Ada lagi? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Ustaz. Yang ingin saya kan terkait akidah, bahwa sekarang setahu saya di Indonesia ini, atau mungkin di secara mayoritas di dunia, Islam itu sedikit terpolarisasi saya lihat. Karena dengan adanya Syiah dan juga sekarang lagi cukup berkembang, itu paham Salafi atau Wahabi. Sebenarnya yang saya coba cari tahu bahwa Syiah itu di salah satu pencetusnya adalah seorang Yahudi yang masuk Islam, yaitu sosok Abdullah bin Saba setahu saya. Nah untuk dari sisi Wahabi, saya pernah dapat informasi bahwa itu dicetuskan oleh salah satu ulama yang dikehendaki oleh pihak Saudi saat terbentuk, dan itu ada campur tangan dari Inggris juga.
Jadi dua-dua ini saya lihat ada campur tangan Yahudi. Terkait ini mungkin boleh dijelaskan Ustadz. Baik. Bagaimana? Ya, pertama tadi apa ya saya lupa ya. Apa tadi? Pertama terkait di sini di Masjid Al-Ittihad tarawih 20 rakaat. Ya. Masalah metode. Salat 8 rakaat apa disebut tarawih? Baik. Tarawih itu adalah istilah yang tadi saya katakan terlahir di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Loh, Nabi sholat tarawih enggak? Tarawih, tapi disebutnya qiyamu Ramadan. Man qama Ramadana, siapa orang yang qiyam, qama yaqumu qiyam, mendirikan sholat di malam hari, namanya qiyamul lail. Tarawih bagian dari qiyamul lail. Imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharap Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini adalah pertama. Maka orang yang 8 rakaat apakah disebut tarawih juga? Tarawih juga. Kemudian yang 20 rakaat tarawih juga. Karena tarawih bagian dari qiyamul lail. Lalu yang 8 rakaat apakah witir langsung apa witir di rumah? Bebas. Mau di rumah silakan, mau witir langsung silakan. Mau nanti setelah bangun tahajud pun itu lebih utama ketika yakin bahwa bangun malam. Ij'alu akhir salatikumul witra. Kata Nabi, jadikanlah akhir salat kalian itu adalah salat witir. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua pengantin baru, mohon koreksi kalau salah Pak, terkait pengantin baru di bulan puasa Ya. istrinya kafarahnya bagaimana itu? Ya, pengantin baru tidak berpuasa. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1111. Sahabat datang ke Nabi. Halak tu ya Rasulullah. Saya celaka. Ma ahlakaka. Apa yang membuat Anda celaka? Waqa'tu imra'ati asna nahari Ramadan. Saya nggak kuat ngeliat bini saya cuman pakai daster doang. Man daster pada bolong lagi. Agak tahan saya tengah hari bolong. Nah akhirnya saya celaka. Celaka maksudnya apa? Ya terjadilah bersetubuh. Kata Nabi begini. Kalau gitu ente harus ngasih makan 60 orang miskin. Kafarahnya. Saya nggak sanggup, kata dia. Siyamu syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Saya nggak sanggup ya Rasul. Akhirnya datanglah orang bawa kurma ke Nabi. Ya Rasul, ini kurma. Lalu kata Nabi, lah kalau ente nggak sanggup, ya udah nih saya modalin kurma. Enak banget itu bocah. Udah salah, dimodalin lagi buat bayar kafarohnya. Sama Nabi dimodalin. Terus kata Nabi, lu cari orang paling miskin di kampung lu. Apa jawab tuh orang? Di kampung saya kagak ada yang lebih miskin dari saya. Sambar geledek. Jadi dia yang paling miskin, ngelakuin kesalahan, dimodalin sama Nabi, dikasih modal korma, dia yang makan juga kormanya nih Pak. Nah ini kafaroh orang yang bersetubuh di siang hari. Jangankan kata 2 bulan puasa berturut-turut, yang 1 bulan aja saya tenggeng ini ya. Ya kan jadinya dia harus kafaroh. Nah tadi saya kurang mendengar, maaf, itu suaminya di Surabaya, istrinya di Jakarta gitu. Pengantin baru, hah? Iya. Jadi yang saya tanyakan itu musafir. Ya dia musafir. Ya musafir ya. Yang tinggal di Jakarta, kemudian ya. punya nenek apa kakek di Surabaya, ya. sakit. Begitu pengantin baru ini pergi ke Surabaya kan namanya musafir. Ya. Nah, nyampe Surabaya. Habis dari rumah sakit dia nginepnya di hotel. Ketemu sama istrinya? Iya. Iya nggak tahan. Begitu nggak di hotel nggak kuat. Ya akhirnya ya mana tahan. Iya. Musafir dia, Pak Usah musafir. Nah dianya musafir nggak harus kafarah dan nggak kena kafarah karena dia musafir. Tapi dia berdosa. Ngajak istrinya yang bukan musafir.
Istrinya yang kena kafaroh nanti. Karena ya dia pengen batalin itu dengan seperti itu. Nah maka dari itu ada trik-trik akalnya Pak. Begini Pak caranya nih. Jadi kalau pengantin baru Pak, si istrinya batalinnya jangan pakai bersetubuh biar nggak kena kafaroh. Suruh makan apa namanya, kalau di Surabaya itu rawon dulu. Suruh makan rawon dulu baru dia bersetubuh. Jadi dia nggak kena kafaroh. Batal siang puasanya gara-gara makan. Cukup ganti puasa satu hari. Tapi kalau gara-gara batalnya itu bersetubuh, nah dia harus kena kafaroh itu. Akalinnya gitu Pak. Jadi fikih itu banyak akal-akalnya sebenarnya. Tinggal bagaimana kitanya aja, kalau tahu ilmunya maka enak jadi jalannya gitu. Ya baik, yang kedua sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Hadis Nabi banyak. Hazu manaqibai. Kata Nabi juga sawwu wa'tadilu. Nah, apakah merapatkan barisan itu wajib? Jawabannya tidak. Terus hukumnya sunnah. Karena itu termasuk kesempurnaan tapi bukan rukun, bukan wajib sholat. Yang wajib menghadap kiblat. Lalu kemudian ya ulama meskipun sunnah itu Nabi juga bilang, ini kalau misalnya tidak rapat nanti setan itu masuk. Kalau setan masuk gampang godain sholat kita jadi tidak khusyuk. Maka kita disuruh rapetin. Itu diantara hikmahnya. Nah kemudian apakah kalau renggang itu sah? Sah. Jangan kata renggang. Ini soft pertama. Soft pertama. Kemudian Bapak sholatnya di sono ya, di pintu. Kenapa? Karena kanan kiri musuh, gua nggak mau deketan. Gua maunya di belakang aja, belakang dia sholat. Tapi ngelihat makmum yang terakhir sah. Sah. Asal jangan di rumah. Udah kalingan itu. Walaupun speaker nyampe. Tapi kalau rumahnya nempel sama masjid, pintunya terbuka dan dia bisa melihat makmum yang paling belakang, silahkan. Itu boleh tapi makruh. Nah hikmah diantaranya juga ketika kita merapatkan barisan ini, sholat berjamaah itu kan hikmahnya banyak. Bukan cuma 27 dibanding 1. Sholatul jama'ati tufaddilu ala sholati al-fadhi bi 27 darajah. Tetapi lebih dari itu kita yang punya hati mungkin kurang cakep, belum lempeng, ya susah maafin orang, sering dendam, iri, ketemu sama yang di sebelah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, jadi salaman damai, akhirnya senyum lagi, walaupun dalam hati gua gedeg sama lu, ya nggak apa-apa itu mah, yang penting salaman dulu, fist dulu damai mukanya kan begitu. Nah itu namanya diantara hikmah berjamaah. Yang tiga terakhir. Sejarah daripada Wahabi, apakah ada pengaruh dari Inggris atau Yahudi? Hah? Sejarah dari Wahabi. Ya. Apakah ada pengaruh dari Inggris atau apa dari iblis apa bukan? Waduh, Yahudi. Jahat sekali ngomongnya iblis. Nah, baik. Nah, Wahabi sejarah muncul tahun 1879. Siapa penggagasnya? Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Namanya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ketika beliau itu menyebarkan paham-paham Wahabi, kebetulan dekat sama pemerintah. Pemerintah saat itu namanya Ibnu Saud. Malik Ibnu Saud ini menopang seluruh dakwah dan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya dicetakin buku, dicetakin kitabnya, disebarin di kementerian-kementeriannya, disebarin di seluruh sektor-sektor pemerintahannya, masuk ke Indonesia. Sekitar tahun 80 sampai 90-an, ada yang bilang
masuk ke Indonesia membawa nama Salafi. Pertama namanya Salafi. Salafi. Karena dia lihat di Indonesia itu pesantren disebut pesantren salaf. Dia ngaku ngikut ulama salaf. Nah, tapi candaan orang-orang pesantren, kenapa dia bawa nama Salafi? Karena salah pilih. Gitu. Hah? Nah, kemudian ditolak. Karena di Indonesia ini udah punya tradisi yang dibawa oleh Wali Songo. Maaf, Pak, Bu, mohon maaf. Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara muslimin. Negara kaum musliminnya banyak. Dulu negara ini Hindu dan Buddha yang paling dominan. Maka ada tradisi dan budaya yang tidak dirubah, cuman dikemas dengan cara yang berbeda. Maka Salafi enggak banyak pengikutnya, geser Wahabi. Wahabi masih ditolak juga, geser sunnah, kajian sunnah. Ini ustadz sunnah karena ada jenggotnya. Ini ustadz bukan sunnah karena nggak ada jenggotnya. Emang bukan keturunan Arab nggak ada jenggotnya. Nah itu ada yang sekarang bawanya ke sunnah dan tidak sunnah. Untuk Syiah, Syiah ini ada 71 golongan. Yang bilang siapa? Imam Hadrabik tadi. Kitab Tarikh Tashri' itu ada Syiah Ja'fariyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Rafidah. Nah ini ada Syiah Zaidiyah. Syiah ini macam-macam. Cuman yang paling keras namanya Syiah Rafidah. Ini yang enggak mengakui Abu Bakar sebagai khalifah, enggak mengakui Umar sebagai khalifah, enggak mengakui Utsman sebagai khalifah. Dia hanya mengakui Ali sebagai penerus Nabi. Padahal Nabi tidak pernah menentukan siapa penerusnya. Setelah beliau meninggal dunia, beliau serahkan kepada sahabat untuk memilih secara langsung siapa khalifahnya. Dan termasuk di antara Syiah Rafidah ajarannya itu adalah nikah kontrak. Nikah mut'ah. Sebenarnya orang Indonesia pengen masuk Syiah nih lempengan begini nih. Cuman karena sesat aja jadinya nggak boleh. Dulu boleh Pak dulu sebelum perang Khaybar. Perang Khaybar tahun 6 Hijriah. Dulu Nabi bolehin. Dulu emang boleh dulu. Nikah kontrak itu boleh. Kenapa? Karena sahabat berangkat dari Mekah ke Madinah 7 hari 7 malam. Ikut dakwah Nabi, ikut perang sama Nabi. Istrinya ditinggal di Mekah. Bapak-bapak ngikut 7 hari 7 malam sama ustadz. Terus diajak lagi keliling 1 bulan. Gak ketemu istri, belum ada handphone. Gak bisa video call, gak bisa kasih kabar. Kering apa enggak itu sumur? Kering sumur Pak. Maka kata Nabi, dengan kebaikan orang-orang Ansor. Orang Ansor ini dipuji sama Nabi. Bukan cuman harta dan rumahnya dia persilakan. Istrinya rela diceraikan. Untuk kaum muhajirin. Orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah itu dikasih istri sama orang-orang Ansor. Luar biasa. Saya dari Cengkareng muhajirin sampai di legenda orang Ansor. Nah nggak tahu saya pulang ini dikasih apa itu. Nah itu namanya kaum muhajirin dan kaum Ansor. Baik itu singkat saja. Masuk ke Indonesia ya ada sempalan-sempalan tapi nggak besar. Enggak sebanyak Wahabi. Masih banyakkan Wahabi sama Syiah. Cuman dia punya taqiyah ya. Taqiyah inilah yang pokoknya apapun ajarannya kalau tertutup dan di luar ajarannya itu langsung dikafirkan. Ini tanda-tanda ajaran sesat Pak. Kita ini enggak boleh nganggap Wahabi musuh. Enggak boleh nganggap Syiah musuh. Ya tidak sejalan dengan kita udah. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang menurut ajaran kita itu kafir. Ya, jangan dikatakan sama orang ya biarin aja. Kalau dia nanya baru kita katakan. Nah ini kan yang problem. Ini orang dikit-dikit mengkafirkan, membid'ahkan, kemudian mengeluarkan orang dari Islam. Nah ini yang jadi masalah di negara kita kalau misalnya terjadi konflik gara-gara keyakinan yang berbeda. Wallahu alam bishawab. Baik. Cukup boleh. Cukup tutup dengan doa.
Tutup dengan doa. Ibu-ibu bukan tadi udah baca doa Bu ya? Allahumma barik lana. Bro makan. Ya, mudah-mudahan pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat tentu yang baik dari saya, yang baik dari Allah, yang buruk datangnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan semoga kita dipertemukan untuk bisa merasakan Lailatul Qadar. Amin. Al-Fatihah. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة نسألك يا الله علما نافعا يا الله berikan ilmu yang manfaat wa amalan mutaqabbala terimalah amal ibadah kami wa rizqan wasi'an halalan thayyiba berikanlah kami rizki yang luas yang halal yang penuh dengan keberkahan Allahumma la tada' lana fi masjidina dzanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari masjid ini kecuali kau ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Tenangkan mereka yang sudah di alam kubur. Panjangkan dan sehatkan umur mereka yang masih hidup. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hamman illa farrajtah. Hilangkan rasa kegelisahan dalam hati kami. Wala asiran illa yassartah. Mudahkanlah segala urusan kami. Wala dainan illa qadaitah, mudahkanlah kami dalam membayar utang-hutang kami ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan segala doa-doa kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, silakan boleh sambung dengan saya melalui media sosial. Akun saya Gus Rohbil. Gus Rohbil. Bisa di-subscribe YouTube-nya, bisa di-follow TikTok-nya. Ya, ini biar bisa sambung silaturahim. Wallahu a'lam bissawab. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رسول الله. Sedikit informasi kita sampaikan kepada para jamaah. Guru kita Gus Rohbil, beliau sama-sama dengan guru kita juga Habib Ahmad Mujtaba di MUI di bagian komisi fatwa. Terima kasih. Baik, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.